Halo, perkenalkan saya Sebastian Adrian Halim, NIM 1011788. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik tugas akhir saya, yaitu cyber insurance atau asuransi siber. Oke, langsung saja latar belakangnya. Karena adanya internet, maka banyak industri yang terpengaruh. Salah satunya adalah industri asuransi umum. Industri asuransi umum mengalami perluasan akibat perkembangan teknologi. Perluasannya apa? Perluasannya dalam hal bentuk proteksi. Kita mengenal bentuk proteksi asuransi umum pada umumnya adalah untuk hal-hal yang bersifat tangible atau yang memiliki bentuk fisik. Contohnya adalah asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kesehatan, dan asuransi kendaraan bermotor. Nah, sejak kemunculan internet dan ada perkembangan teknologi, perusahaan membutuhkan proteksi lain. Contohnya adalah proteksi terhadap serangan hacker atau infeksi virus, dan proteksi terhadap kerusakan software akibat bug. Nah, kedua serangan ini sangat merugikan perusahaan sehingga perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu muncullah bentuk asuransi baru, yaitu asuransi siber. Nah, salah satu elemen penting dalam asuransi siber adalah bagaimana menentukan risk rating atau tingkat risiko. Nah, tingkat risiko ini berguna untuk mengukur seberapa besar risiko dari suatu program atau aplikasi berdasarkan suatu karakteristik tertentu. Risiko yang dimaksud ini adalah risiko terbobol. Misalkan kita punya prior probability suatu aplikasi terbobol, kita notasikan sebagai PB, dan peluang suatu aplikasi tidak terbobol, kita notasikan sebagai PU. Dan hubungan PU dan PB adalah PU sama dengan 1 minus PB. Sehingga dengan aturan bias, posterior probability B diberikan suatu karakteristik A dapat dinotasikan sebagai ini. Nah, posterior probability inilah yang akan menentukan risk rating. Semakin besar posterior probability broken ya, maka akan semakin besar pula risk ratingnya. Langsung saja ke contoh, notasikan karakteristik yang kita tinjau sebagai S, yaitu ukuran data. Misalkan kita punya 5 kelompok ukuran data seperti ini, sehingga jika kita masukkan ke rumus sebelumnya, akan diperoleh posterior probability-nya adalah sebagai ini, untuk kelompok 1 sampai 5. Nah, ketika PB kecil, maka suku yang di bawah ini akan mendekati PSK bersyarat U, karena PB akan kecil mendekati 0 dan PU akan besar mendekati 1. Jika kita punya prior probability broken ya, PB, maka kita cukup menentukan dua nilai ini untuk menentukan posterior probability. Notasikan rasio antara PSK bersyarat B dan PSK bersyarat U sebagai bias factor. Maka dari itu, posterior probability B diberikan suatu karakteristik S pada kelompok K merupakan perkalian antara bias factor dan prior probability-nya. Nah, ini adalah contoh hasil simulasi yang saya ambil dari paper Megan, Estimating Probability of a Cyber Security Breach. Di sini sudah ditentukan bias faktor yang ditentukan dari PSK bersyarat B dan PSK bersyarat U. Tentunya kedua nilai ini sudah diestimasi terlebih dahulu menggunakan berbagai teknik seperti MLE. Nah, jika diberikan suatu prior probability PB, maka risk rating-nya akan ditentukan oleh bias faktor. Sehingga risk rating tertinggi akan dimiliki oleh kelompok yang memiliki bias faktor tertinggi, yaitu S1. Dan risk rating terendah akan dimiliki oleh kelompok yang memiliki bias faktor terendah, yaitu S5, yang ukuran datanya di atas 1 juta. Maka dari itu, dapat disimpulkan semakin besar ukuran data, maka semakin sulit aplikasi tersebut dibobol. Nah, rencana saya ke depan adalah membuat model asuransi siber berdasarkan model persabaran penyakit menggunakan model rantai Markov, kemudian membandingkan model Markov ini dengan model non-Markov, seperti model menggunakan Copula. Selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan simulasi data untuk menguji model. Oke, sekian dan terima kasih. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Semoga bermanfaat.